Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Adab Al-Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita melanjutkan bab yang ke-137, bab syuh, bab tentang kikir, hadis ke-283. Baik, silakan dibaca terlebih dahulu hadis dan terjemahnya. Barakallahu fi. Hadis 283 an Abdullah bin Rubaiyah qala, dari Abdullah bin Rubaiyah ia berkata, kunna julusan 'inda Abdullah, kami duduk bersama Abdullah. Yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum, seorang sahabi. Fadzakaru rajulan, lalu mereka para hadirin menyebutkan tentang seseorang. Fadzakaru min khuluqih, lalu mereka menyebutkan tentang akhlaknya. Dan yang nampak yang disebut di sini adalah orang yang berakhlak tidak baik. Wallahu alam. Faqala Abdullah, maka Abdullah bin Mas'ud berkata, ara'aitum law qata'tum ra'sahu, bagaimana pendapat kalian jika kalian memotong kepalanya? Akuntum tastati'una an tu'iduh, apakah kalian mampu untuk mengembalikannya? Qalu, mereka berkata, la, tidak mungkin. Qala, Abdullah bin Mas'ud berkata, fayadahu, kalau tangan yang kalian potong, bagaimana? Apakah kalian bisa mengembalikannya? Qalu, maka orang-orang yang bersama Ibnu Mas'ud mengatakan, lah, ya juga tidak bisa. Qala, Ibnu Mas'ud mengatakan, farijlahu, kalau kakinya. Qalu, mereka mengatakan juga, lah, tidak bisa. Qala, maka Ibnu Mas'ud berkata, fa innakum la tastati'una an tughayyiru khuluqahu hatta tughayyiru khalqahu.
maka sesungguhnya kalian tidak akan mampu untuk merubah akhlaknya hingga kalian bisa merubah bentuknya, ciptaannya. Maksudnya kalian tidak akan bisa merubah akhlak seseorang sebagaimana kalian tidak bisa mengembalikan organ-organ tubuh manusia yang sudah putus. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, inna nutfata la tastaqirru fir rahimi arba'ina laila. Sesungguhnya nutfah, ya, setetes air mani itu menetap di rahim seorang wanita selama 40 malam. Tsumma tanhadiru daman, kemudian berubah menjadi segumpal darah. Tsumma takunu 'alaqatan, kemudian berubah menjadi segumpal daging. Alaqah sama ya, berupa segumpal darah ya. Jadi dari setetes air mani kemudian berubah menjadi darah yang itu cair ya. Kemudian berubah menjadi gumpalan darah. Ya, dari air mani berubah menjadi darah yang cair itu ya, darah yang padat, kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Tsumma takunu mudghatan, kemudian berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Tsumma yab'atsullahu malakan, lalu Allah mengutus malaikat. Fayaktubu, lalu malaikat tersebut mencatat rizqahu, rizkinya, khuluqahu, akhlaknya, wa syaqiyan aw sa'idan, sengsara atau bahagia. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagian terakhir dari apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini sebagaimana hadis yang beliau riwayatkan. Hadis yang cukup terkenal di dalam kumpulan hadis Arba'in Nawawiyah, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik. Sesungguhnya penciptaan kalian di dalam rahim ibunya itu berupa segumpal berupa setetes air mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi segumpal darah selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi segumpal daging dalam 40 hari. Jadi 40 dikalikan 3, 120 hari sama dengan berapa bulan? 4 bulan. Summa yursalu ilaihil malak, lalu setelah itu diutuslah malaikat, ya, fayanfukhu fihi ruh, lalu malaikat tersebut meniupkan ruh. Fayuktabu bi arba'i kalimat, lalu dicatat baginya 4 kalimat. Bikat bi rizqihi wa ajalihi wa saqiyin au sa'idin. Dicatat rizkinya, ajalnya, sengsara atau bahagia. Ini hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Adapun Ibnu Mas'ud di dalam hadis ini sebenarnya asar ya, itu menceritakan dengan ungkapan beliau sendiri, ya. Nah, dicatatlah di dalam rahim seorang wanita anak itu 4 perkara. Cuman beda di sini. Di ucapan Ibnu Mas'ud hanya disebutkan 3 yang sesuai dengan hadis, rizki, sengsara atau bahagia. Di dalam hadis disebutkan ajal, ya. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan ajal, tapi dalam ucapan Ibnu Mas'ud tidak disebutkan. Namun beliau menambahi khuluqahu, dicatat akhlaknya. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menetapkan
seorang manusia semenjak ia berada di rahim ibunya tentang bagaimana nasibnya nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 105 sampai 108. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznihi faminhum syaqiyyun wa sa'idun. Pada hari tidak ada seorang jiwa pun yang bisa berbicara melainkan dengan izin Allah. Maka di antara mereka ada yang syaqi, sengsara, dan di antara mereka ada yang sa'id, bahagia. Fa ammal ladzina syaqu, nah siapakah orang yang sengsara ini? Maka mereka adalah orang-orang yang sengsara, fa finnari lahum fiha zafiru wa syahiq. Itu mereka berada di neraka yang di dalamnya mereka akan menarik dan mengeluarkan nafas dengan merintih. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Mereka akan kekal di dalamnya selama langit dan bumi kecuali sesuai dengan kehendak Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu Maha melakukan sesuatu sesuai kehendaknya. Wa ammal ladzina su'idu, adapun orang-orang yang bahagia, fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majdud. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka berada di surga, kekal di dalamnya selama langit dan bumi kecuali sesuai dengan kehendak Tuhanmu sebagai pemberian yang tidak akan terputus. Nah, jadi ayat ini menjelaskan makna hadis syaqiyun au sa'idun, sengsara atau bahagia, dan ini ditinjau dari apa yang mereka dapatkan di akhirat, bukan dunia. Ya, karena orang yang sukses di dunia, bahagia di dunia, belum tentu mereka meraih kebahagiaan di akhirat. Sebaliknya, orang yang hidupnya sengsara di dunia, maka belum tentu dia sengsara pula di akhirat. Ya. Maka dari itu penjelasan dari sabda Nabi SAW dan juga ucapan Ibnu Mas'ud, Allah telah mencatat manusia apakah ia sengsara atau bahagia itu di mana? Di akhirat. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan tentang manusia itu sulit, atau dalam ungkapan hadis tidak mungkin untuk merubah akhlak yang buruk. Karena perhatikan, Ibnu Mas'ud memperumpamakan merubah akhlak itu seperti mengembalikan bagian tubuh yang sudah terputus. Kepala kalau sudah hilang nggak mungkin bisa kembali utuh. Ya, tangan kalau sudah terpotong tidak akan mungkin bisa tumbuh di dunia. Kalau di akhirat bisa enggak? Bisa enggak? Ya, kepala yang hancur bisa kembali utuh? Tapi ada yang mau enggak? Karena dikembalikan lagi menjadi utuh untuk dia apa? Disiksa. Bukan nikmat. Ya, untuk disiksa. Dan itu hanya terjadi di akhirat. Jadi kalau di dunia ada orang yang tangannya putus kemudian bisa tumbuh lagi, wah Masya Allah nikmat ini. Tapi ini gak pernah ada. Karena kita semua meyakini sesuatu yang sudah terputus dari organ tubuh kita tidak akan mungkin bisa kembali. Adapun di akhirat bisa dengan izin Allah, tapi untuk mendapatkan siksa yang tanpa henti. Nah, Ibnu Mas'ud menganalogikan merubah akhlak itu seperti mengembalikan bagian tubuh manusia yang terputus. Mustahil. Tidak mungkin. Ya. Namun hal ini bukan
menjadi dalil kita tidak perlu untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Artinya orang yang memiliki akhlak yang buruk tetap kita perintahkan untuk berakhlak mulia, tetap kita peringatkan, tetap kita nasihati. Ya. Dan ini adalah upaya yang dibenarkan, usaha yang dibenarkan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Dalam satu hadis disebutkan bahwasanya ada orang yang bertanya, kalau semua sudah ditetapkan, ada yang celaka, ada yang bahagia, ada yang beramal soleh, ada yang bermaksiat, afala namkuthu ala kitabina wa nada'ul amal. Kenapa kita tidak pasrah dengan catatan kita lalu kita tidak perlu beramal? Maka Nabi SAW mengatakan, man kana min ahli sa'adah fayasiru ila amali ahli sa'adah. Perhatikan, siapa yang Allah catat menjadi ahlus sa'adah, orang yang bahagia, maka Allah akan menjadikannya beramal dengan amalan orang yang bahagia. Wa man kana min ahli syaqawah, namun siapa yang Allah tetapkan menjadi ahli syaqawah, orang yang sengsara, fayasiru ila amali ahli syaqawah, maka akan dijadikan dia beramal dengan amalan ahli sengsara. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, i'malu, beramallah kalian, fakullun muyassarun, maka masing-masing akan dimudahkan untuk ia beramal. Nah, jadi catatan Allah memang sudah ada, tetapi tidak ada yang bisa mengetahui, tidak ada yang bisa mengakses. Gak ada satupun makhluk yang tahu tentang catatan amal manusia. Ya. Lalu bagaimana caranya kita supaya tahu? Kita berusaha, dan usaha kita tidak akan, kata orang sekarang apa, mengkhianati hasil. Ya, usaha kita tidak akan bertentangan dengan hasilnya. Kalau kita berusaha dengan amalan orang-orang yang bahagia, maka insya Allah hasilnya adalah menjadi orang yang bahagia. Tapi kalau kita usahanya adalah mengamalkan amalan orang-orang yang sengsara, maka kitalah akan dicatat menjadi orang yang sengsara. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah beramal, berusaha untuk beramal. Nah, jadi meskipun di dalam ucapan Ibnu Mas'ud ini mengandung makna sulit orang itu berubah kalau akhlaknya buruk, sulit. Namun bukan berarti kita tidak berusaha, bukan berarti kita pasrah. Taib, kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa hubungan bab kita dengan hadis ini? Apa hubungan bab kita dengan hadis ini? Bab kita membahas tentang apa? Kekikiran. Sedangkan hadis tidak menyebutkan tentang kikir. Lalu apa hubungannya? Wallahu a'lam bishawab. Ada isyarat di sini tentang sulitnya merubah akhlak yang buruk. Dan di antara akhlak yang buruk itu adalah kikir. Nah, seakan-akan orang yang kikir, orang yang pelit itu mustahil bisa menjadi orang yang dermawan. Ya, seakan-akan itu hubungan antara hadis ini dengan bab kita. Bab kita tentang kikir, hadisnya tentang akhlak yang buruk secara umum. Ya. Tidak membahas tentang kikir. Tetapi yang bisa kita pahami, ya, di antara akhlak buruk itu adalah kekikiran, dan orang yang dari sananya itu kikir, maka mustahil atau setidaknya sulit untuk berubah menjadi dermawan. Ya. Kita tidak mendahului catatan Allah Subhanahu wa taala. Karena selagi kita diberikan kehidupan, semua bisa berubah. Tidak ada yang tidak mungkin. Namun dalam hadis ini isyarat sulit.
Ya, sangat-sangat sulit sekali. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab baru ya. Bab 138, babu husnul khuluq idza faquhu. Akhlak yang baik apabila orang itu faham. Hadis ke-284. Silakan dibaca. Barakallahu fi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatal qa'imi bil lail." Sesungguhnya seseorang akan meraih dengan akhlak mulianya derajat orang yang bangun di malam hari untuk sholat malam. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara keutamaan akhlak yang mulia. Orang yang berakhlak mulia mampu meraih derajat orang yang ahli sholat malam, orang yang rajin sholat malam. Maknanya, kalaupun orang ini bukan orang yang ahli sholat malam, dia tidak pernah sholat malam atau tidak rutin sholat malam, tetapi dia memiliki akhlak yang mulia, maka dengan akhlak mulianya itu dia bisa meraih tingkatan seperti orang yang rajin sholat malam. Ya. Nah, maka bisa kita bayangkan kalau orang itu berakhlak mulia dan rajin sholat malam, masya Allah, sungguh keutamaan yang sangat luar biasa. Dari segi ibadahnya rajin dan dari akhlaknya juga mulia, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Nah, maka dari itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan yang bisa kita upayakan untuk mengejar ketertinggalan kita dalam ibadah, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Ya. Dan di antara sisi persamaan, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan orang yang berakhlak mulia dengan orang yang sholat malam? Maka orang yang sholat malam, dia telah melakukan amalan yang luar biasa. Dia telah berjihad melawan hawa nafsu dan dirinya, melawan rasa kantuk yang luar biasa demi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang kebanyakan sedang tidur terlelap, maka orang yang sholat malam mampu menundukkan hawa nafsu dan dirinya untuk mengerjakan ibadah yang sangat agung ini. Demikian pula dengan orang yang berakhlak mulia. Apa upayanya? Upayanya adalah berusaha untuk berbuat baik terhadap siapapun orang yang bermuamalah dengannya. Ketemu orang yang baik, ya baik. Ketemu orang yang jahat, ya baik. Ketemu orang yang kurang ajar, ya baik. Ketemu orang yang memusuhi, ya baik. Ya. Jadi dia telah mengalahkan hawa nafsu dan dirinya untuk tidak berbuat jahat kepada siapapun. Nah, itu sisi kesamaannya. Sama-sama berjuang melawan hawa nafsu.
Bedanya, orang yang sholat malam melawan ngantuk, melawan hasrat untuk terus tidur. Akhirnya dia sholat malam, bangun sholat malam. Sedangkan orang yang berakhlak mulia melawan hawa nafsu untuk membalas kezaliman misalkan, untuk berkata yang kotor misalkan, ya, untuk berbuat yang jahat misalkan. Jadi dia apa? Bersabar terhadap gangguan dari orang lain. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kepada siapapun dia baik, diperlakukan dengan baik, dia berbuat baik, diperlakukan dengan buruk, dia juga tetap berbuat baik. Nah, disitulah letak kesamaan antara akhlak mulia dengan sholat malam. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, darajatas saimil qaimi. Orang yang berakhlak mulia akan meraih derajat orang yang puasa dan sholat malam. Orang yang puasa dan sholat malam, di siang hari puasa, di malam hari sholat malam. Maka derajat yang sangat mulia ini bisa diraih dengan akhlak yang mulia. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah kita itu meremehkan masalah akhlak. Ya. Dan nanti kita akan bacakan hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan akhlak yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hadis selanjutnya 285. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah ia berkata, sami'tu Abul Qasimi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Abul Qasim yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairukum islaman ahasinukum akhlaqan idza faquhu. Sebaik-baik kalian keislamannya adalah yang paling baik akhlaknya apabila mereka memahami agama. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis yang menegaskan tentang bab kita, husnul khuluq idza faquhu. Akhlak yang baik apabila mereka faham agama. Ini menunjukkan orang yang berakhlak mulia, orang yang berakhlak baik, kalau tidak faham agama maka ini sia-sia. Dalam artian memiliki kekurangan yang sangat besar. Memiliki kekurangan yang sangat besar. Ya, meskipun tetap saja akan ada balasan dari akhlak mulianya sesuai dengan amalannya, tetapi ketidakpahaman dia terhadap agama ini masalah yang lebih besar. Bayangkan orang berakhlak mulia tapi enggak sholat, kira-kira gimana? Yang lebih parah dari itu, orang yang berakhlak mulia tapi kafir, musyrik. Memang amalan seseorang tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalib, betapa dia melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia mati dalam keadaan musyrik. Maka tetap dia berada kekal di neraka. Hanya saja azabnya lebih ringan daripada penghuni neraka yang lain yang kekal di neraka.
dibandingkan dengan orang-orang munafik yang Allah sebutkan fid darkil asfali minan nar, di neraka yang paling dasar. Abu Thalib di neraka yang paling atas, tetapi tetap saja kekal di neraka. Ya. Hanya bedanya apa? Diringankan azabnya. Tapi seringan-ringan azab neraka, bagaimana gambarannya disebutkan dalam hadis? Seseorang yang memakai sandal kena api neraka, otaknya mendidih. Ya. Jadi hanya berada di permukaan api neraka sudah membuat otak mendidih. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi tetap disiksa. Nah, demikian pula orang yang berakhlak mulia tapi enggak sholat, maka akan dihisab sesuai dengan amalannya. Dia meninggalkan sholat itu suatu hal yang sengsara. Ya, meninggalkan sholat itu termasuk di antara bentuk maksiat yang paling besar, bahkan bisa menjadi kufur sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, akhlak yang mulia akan menjadi sempurna dengan pemahaman agama. Dan pemahaman agama tentu saja yang dimaksud adalah pemahaman agama dan mengamalkannya. Karena memahami agama tetapi tidak diamalkan, ya sama saja. Nah, jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, khairukum islaman ahasinukum akhlaqan idza faquhu. Sebaik-baik keislaman kalian adalah yang paling baik akhlaknya jika mereka memahaminya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain yang lebih masyhur, Nabi SAW mengaitkan akhlak itu dengan iman. Mengaitkan akhlak yang mulia dengan iman. Di dalam hadis ini dengan Islam. Khairukum islaman, sebaik-baik keislaman kalian. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan, orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak tidak terpisah dari iman. Bahkan di antara indikasi iman yang sempurna itu akhlak yang mulia. Di antara indikasi, meskipun tidak selalu. Ya. Tidak selalu. Apalagi kalau kita kaitkan dengan akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, akhlak tidak akan mungkin dipisahkan dari keimanan. Jangan pernah kita memisahkan akhlak dari keimanan. Bahkan di antara bagian keimanan yang sempurna, yang menunjukkan kualitas iman seseorang, itu adalah akhlaknya. Taib. Jadi ini sekedar perbandingan dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari, itu khairukum islaman, sebaik-baik keislaman. Dalam hadis yang lain, akmalul mu'minina imanan. Jadi saling melengkapi. Jadi iman dan Islam yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Taib, hadis berikutnya, hadis 286. Silakan. Taib, haddatsani Thabit ibnu Ubaid.
ya, dari Sabit bin Ubaid. Itu muridnya atau bekas budaknya Zaid bin Sabit. Jadi Sabit bin Ubaid itu bekas budaknya Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu. Nah, ia bersaksi bahwasanya ma raaitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaum wala afkaha fi baitihi min Zaid bin Sabitin. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih terhormat, berwibawa apabila duduk bersama suatu kaum, dan orang yang periang atau bercanda dengan baik di rumahnya dibandingkan Zaid bin Sabit. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini memang tidak disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini menyebutkan tentang di antara sahabat yang berakhlak mulia, yaitu Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu, yang juga termasuk anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu. Nah, Zaid bin Sabit ini Allah taala alam bisawab memiliki akhlak mulia, dan di antara akhlak mulianya adalah ketika dia duduk bersama dengan kaum, maka dia orang yang berwibawa, terhormat. Dan ketika dia berada di rumahnya, dia orang yang suka bercanda, dia orang yang riang. Ya, ada makna dari afkah, ya, yang paling bukan fakih ini ya, bukan pakai qaf ya, tapi pakai ka ya. Afkah itu adalah amzah, dari kata mizah yang maknanya adalah bercanda. Ya, orang yang bercanda ya orang yang riang. Berarti dia tidak cemberut, bukan orang yang masam ya, bermuka masam. Nah, ini diantara indikasi orang yang memiliki akhlak mulia. Nah, jadi di sini Maula Zaid bin Sabit, bekas budaknya Zaid bin Sabit, bersaksi bahwa tuannya dulu itu adalah orang yang berakhlak mulia. Nah, hadis berikutnya, hadis 287. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul adyani ahabbu ila Allah azza wajal, agama apakah yang paling dicintai oleh Allah azza wajal? Qala, beliau menjawab, al-hanifiyyatu samhah, agama yang hanifiyah, yang lurus, as-samhah dan mudah atau toleran. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang agama. Namun beliau menjawab dengan apa? Sifat. Ya. Kalau kita ditanya tentang agama, maka yang terlintas di benak kita Islam, Nasrani, Yahudi, ya Majusi, apapun itu. Ya. Tetapi Nabi SAW di sini menjawab dengan apa sih? Sifat. Dan tentu saja sifat yang disebutkan di dalam hadis ini adalah gambaran utama dari agama Islam.
Jadi agama apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu agama Islam yang memiliki karakter dan sifat lurus dan mudah. Nah, Al-Hanifiyah ini biasa diungkapkan dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, agamanya Nabi Ibrahim alaihi assalam. Millata Ibrahimah hanifan. Millahnya agamanya Nabi Ibrahim yang hanif, yaitu yang lurus. Karena dia tidak bengkok ke kanan dan ke kiri. Dia agama yang lurus. Namun meskipun demikian, agama Islam itu agama yang mudah. Ya, lurus tetapi toleran, mudah. Lurus memiliki prinsip utama yang harus terpenuhi dan semua orang mampu. Dalam hal ini masalah apa? Akidah. Masalah tauhid. Semua orang mampu bertauhid. Enggak ada ceritanya orang tidak mampu bertauhid. Karena yang dituntut adalah keyakinan bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah, yang berhak disembah. Enggak ada orang yang enggak mampu. Saya terpaksa melakukan kesyirikan. Ya. Tidak ada. Nah, oleh karena itu agama Islam agama yang lurus, memiliki prinsip yang tidak bisa ditawar, yaitu tauhid. Namun di dalam muamalah, di dalam ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Dan kalau kita membahas kemudahan di dalam Islam, maka tentu mudah bagi orang secara umum. Maksudnya bagaimana? Allah tidak akan membebani seseorang melebihi kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Secara asal kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan itu mampu dilakukan oleh orang. Mampu dilakukan oleh manusia secara umum. Ya, salat 5 waktu hal yang mudah. Puasa di bulan Ramadan hal yang mudah. Zakat kalau sudah memiliki harta mencapai nisab dan haul. Haji bagi yang mampu. Maka tidak bisa orang beralasan tidak mampu melaksanakan puasa, tidak mampu salat, kecuali memang dalam kondisi tertentu. Ya, tidak mampu karena sakit, tidak mampu karena memiliki uzur yang syar'i, maka bisa ditolerir. Itu pun bisa diganti dengan hal lain yang lebih mudah. Tidak mampu berdiri bisa duduk, tidak mampu duduk bisa berbaring kalau sholat ya. Tidak mampu berwudu bisa tayamum. Ya. Tidak mampu puasa karena kesehatan, karena sudah tua bisa membayar fidyah. Tidak mampu puasa karena sakit saat ini bisa diganti, diqadha di hari yang lain. Ya. Ini menunjukkan apa? Kemudahan Islam. Adapun orang-orang kafir yang mereka merasa Islam sulit karena menahan haus dan lapar, sedangkan saya enggak bisa. Nah, itu ketidakmampuan yang tidak dianggap. Karena nyatanya apa? Menurut teori kesehatan ya itu hal yang memungkinkan dilakukan. Cuman memang apa? Harus menahan diri. Ya, harus menahan diri. Nah, jadi Islam itu agama terbaik, agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan 2 sifat utamanya. Al-Hanifiyah, lurus,
Ya, dalam masalah tauhid tidak bisa ditawar, tetapi dalam muamalah, dalam ibadah itu samhah, toleran atau mudah. Tayyib. Lanjut hadis berikutnya, hadis 288. Tayyib. An Abdullah bin Amr qala, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ia berkata, atau radhiyallahu anhuma ia berkata, arba'u khilalin, ada 4 perkara, ada 4 karakter. Ya, idza utitahun, apabila 4 hal ini diberikan kepadamu, fala yadurruka ma uzila anka minad dunya, maka tidak akan memadaratkanmu apabila ada bagian dari dunia ini yang dijauhkan darimu. Apa 4 hal itu? Husnu khaliqatin, akhlak yang baik, wa afafu tu'matin, menjaga makanan, wa sidqu hadisin, berbicara yang jujur, wa hifdzu amanatin, dan menjaga amanah. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala rahimahullah ta'ala menyebutkan dari Abdullah bin Amr, ia berkata. Jadi ini ucapan siapa? Abdullah bin Amr, yaitu seorang sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhuma. Makanya disebutkan di dalam penilaian atau penjelasan hadis, sahih mauqufan. Hadis ini sahih secara mauquf, yaitu sampai pada sahabat Abdullah bin Amr. Namun ternyata hadis ini juga ada yang marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Bedanya dalam hadis yang marfu' itu, Abdullah bin Amr berkata, apa itu? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, apa itu? Dalam hadis Rasulullah SAW ini, Abdullah bin Amr mengatakan bahwa Nabi bersabda, arba'un idza kunna fika fala alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 perkara yang apabila 4 perkara ini ada pada dirimu, fala alaika ma fataka minad dunya, maka tidak akan memadaratkanmu, tidak akan membahayakanmu apa yang terluput darimu dalam urusan dunia. Jadi bahasanya sedikit berbeda tetapi maknanya sama. Kalau dalam hadis yang ada di kitab kita, ma uzila angka minad dunya fala yadhurruka, tidak akan memadaratkanmu, ma uzila angka minad dunya, apabila ada bagian dunia ini yang dijauhkan darimu. Tapi kalau hadis Nabi SAW, ya, fala alaika, tidak ada masalah bagimu, atau tidak akan memadaratkanmu, sama. Ma fataka minad dunya, apa yang luput darimu dalam urusan dunia. Tetapi 4 perkara ini sama, hanya beda urutan saja. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan hifdzu amanah, wa sidqu hadis, wa husnu khaliqatin, wa iffatun fi tuharin. 4 perkara tersebut adalah menjaga amanah, berbicara yang jujur, berakhlak yang baik, dan menjaga kesucian diri.
Kalau dalam hadis Abdullah bin Amr, if afafu tu'matin, menjaga makanan. Kalau dalam hadis Nabi SAW, iffatun fi tuhrin, menjaga kesucian diri. Dan ini maknanya tidak jauh berbeda. Karena apa? Orang menjaga kesucian dirinya itu dengan cara berhati-hati di dalam mendapat atau memperoleh rizki. Dan rizki itu diantara yang kita makan. Jadi dia apa? Betul-betul berhati-hati, memiliki perhatian dalam masalah rizki. Itulah cara orang menjaga kesucian diri. Itulah cara orang untuk menjaga makanannya. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam hadis ini salah satu hal yang tidak akan memadaratkan kita kalau kita dijauhkan dalam sebagian urusan dunia adalah husnul khaliqah. Yang pertama, akhlak yang baik. Ini menunjukkan keutamaan apa? Akhlak. Orang yang berakhlak mulia tidak perlu khawatir kalau ada bagian dari dunia ini yang luput darinya, yang dijauhkan darinya. Ya. Salah satunya akhlak mulia. Dan empat-empatnya ini kalau kita perhatikan sebenarnya juga masuk dalam keumuman akhlak yang mulia. Orang yang menjaga amanah, orang yang berakhlak mulia. Orang yang berbicara jujur, orang yang berakhlak mulia. Orang yang menjaga makanannya, menjaga kesucian dirinya adalah orang yang berakhlak mulia. Ya, jadi Nabi SAW di dalam hadis ini atau Abdullah bin Amr di dalam asar ini menyebutkan secara khusus 4 perangai. Secara khusus 4 perangai. Ya, dan 4 perangai ini secara umum ujung-ujungnya merupakan akhlak yang mulia. Jadi kesimpulannya orang yang berakhlak mulia khususnya dalam 4 perkara ini, maka orang yang tidak perlu khawatir akan rizkinya. Dan memang kita jumpai ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang khawatir dengan rizkinya sehingga menerjang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan kalau kita enggak melakukan ini, kita tidak akan bisa makan. Kita enggak bisa makan kalau enggak nipu misalkan. Maka ini bertentangan dengan apa? Amanah tadi. Ya, kalau kita jujur, apa kata orang Jawa? Jujur ajur. Nah, kan gitu ya. Ini enggak berlaku bagi orang Islam. Waduh, kalau kita polosan kayak gini kita ajur. Makna dari ajur yang enggak dapat untung. Ya. Kalau bisa kita apa? Dusta. Kulaannya sekian, kita omong sekian. Kalau orang dagang misalkan, waduh ini untungnya tipis ini. Ya, untungnya tipis. Padahal apa? Enggak. Saya kulaknya 100.000, masa saya jual 110.000, padahal kulaknya 50.000. Ya. Nah ini dengan alasan apa tadi? Demikian pula orang yang menjaga kesucian diri, dia hanya membatasi rizki yang halal saja. Disebutkan oleh para ulama kita, menjaga kesucian diri, menjaga makan, ya, wadzalika bil hirsi ala iktisabil halal wal bu'di 'alal arami wal mutasabih. Itu dengan semangat mencari rizki yang halal dan menjauhkan diri dari yang haram atau yang samar. Yaitu orang yang menjaga kesucian di dirinya. Nah, orang yang menjaga keempat perkara ini, maka ia terancam kehilangan dunia. Itu pasti.
Ya, tapi apa kata Abdul bin Amr? Fala yadur, tidak akan memudarat kamu. Tenang aja. Meskipun kamu kehilangan dunia, tapi kalau kamu memiliki 4 perkara ini, aman. Hidupmu aman. Meskipun tidak kaya raya misalkan, meskipun tidak memiliki harta melimpah, ya, pasti Allah akan memberinya rezeki yang baik, meskipun gak banyak. Nah, oleh karena itu masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan khawatir dengan rezeki kalau kita memegang 4 prinsip ini, 4 perkara ini. Kecuali kita enggak yakin dengan sabda Nabi SAW. Ya. Beliau menjamin fala yadurruk, atau dalam hadis beliau ya fala alaika, tidak akan menjadi masalah, tidak akan memadaratkanmu. Maka kita orang yang kalau kita berusaha menjaga 4 prinsip ini, 4 dasar ini, yang pertama kita harus siap kalau kehilangan dunia. Pasti ada kerugian sedikit dalam urusan dunia. Ya tadi, karena kita nggak bisa diajak menipu, akhirnya orang ya tidak mau kerjasama dengan kita. Ya, karena kita nggak mau ngasih nota kosong, orang nggak mau beli ke kita, misalkan, kan gitu sederhananya. Ya, saya punya orderan banyak nih, tapi tolong ya notanya kosong. Waduh, nggak bisa pak. Ya, jujur kita. Ya sudah, saya nggak beli ke kamu. Kehilangan kita. Tapi kata Nabi SAW, fala alaika, jangan khawatir. Ya, Allah SWT pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Meskipun yang lebih baik bukan berarti lebih banyak. Ya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang lain? Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik atau banyak? Baik menurut Allah bagi kita. Ya. Baik di sisi Allah bagi kita. Kalau kita menerjemahkannya, kita meninggalkan yang haram, maka pasti Allah menggantikan dengan yang lebih baik, dan kita tafsirkan sendiri baik itu banyak, maka kita yang salah paham. Mana katanya meninggalkan yang haram itu mendapatkan yang lebih baik? Buktinya saya masih kekurangan. Buktinya saya tidak mendapatkan laba seperti dulu. Nah, ini berarti dia yang salah paham. Karena kebaikan di sisi Allah itu tidak selalu banyak di sisi manusia. Bisa jadi kebaikan yang kita dapatkan jauh lebih baik dari segi nominal. Contoh yang paling mudah, kesehatan lah, kesehatan. Yang nggak bisa dinilaikan. Ya. Kan kata orang, ya kesehatan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ya. Orang lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan nyawa. Kan seperti itu teorinya. Ya kan? Teorinya seperti itu. Lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan nyawa. Uang bisa dicari, tapi kalau nyawa, kesehatan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan meninggalkan yang haram, akhirnya dia tidak mendapatkan harta yang banyak, tapi Allah masih beri kesehatan, dia enggak bersyukur. Dulu waktu dia banyak harta mungkin sakit-sakitan, namun ketika dia tinggalkan yang haram, Allah kasih kesembuhan, lah enggak bersyukur. Maka sekali lagi, menjaga 4 hal ini dijanjikan oleh Rasulullah SAW tidak akan memadaratkan kita kalau kita kehilangan dunia. Taib. Hadis berikutnya, hadis 289.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadruna ma aktsaru ma yudkhilun nar. Tahukah kalian apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka? Qalu, mereka para sahabat berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajwafan. Dua hal yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah al-ajwafan, dua lubang atau dua rongga. Jauf ya, rongga, sesuatu yang berongga. Apa itu? Al-farju wal fam, kemaluan dan mulut. Wa ma aktsaru ma yudkhilul jannah, dan Nabi juga ditanya apa yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke surga, maka beliau menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Tapi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua hal yang membuat sengsara dan dua hal yang membuat bahagia. Ya, yang membuat sengsara adalah kemaluan dan mulut. Dan kemaluan ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentu yang dimaksud adalah zina. Jadi perzinahan bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Dan yang kedua adalah mulut. Dalam hal ini lisan. Tapi kalau lisan itu identik dengan apa? Ucapan dan perbuatan. Tapi kalau fam, mulut itu lebih umum. Apa maksudnya lebih umum? Karena masuk juga makanan, minuman. Betul tidak? Kalau lisan ini identik dengan apa? Ucapan, identik dengan omongan. Ya, tapi kalau mulut lebih umum. Jaga mulutmu bisa. Ya, jaga mulutmu maksudnya jaga lisanmu. Ya, jangan kau masukkan yang haram ke dalam mulutmu. Maknanya apa? Ya, makan yang halal. Makan yang halal. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebab orang masuk neraka itu karena dua hal ini. Karena perzinahan dan karena tidak menjaga mulutnya. Menjaga mulut dari ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang kotor, dan dosa mulut ini dosa yang apa? Paling banyak. Ya, dosa mulut ini dosa yang paling banyak. Dengan mulutnya orang itu bisa berkata kotor, bisa berdusta, bisa mengadu domba, bisa menghibah, ya, bisa mencela, bisa mencaci, bisa melaknat, bisa berbuat syirik. Ya. Dengan lisan orang bisa jatuh pada kesyirikan. Ya. Nah, sebaliknya, dengan apakah orang itu paling banyak masuk surga? Maka dengan dua perkara. Yang pertama takwa kepada Allah, dan yang kedua adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perinci antara takwa kepada Allah dan husnul khuluq, maka ini mungkin bisa masuk dalam satu kaidah, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau dua hal ini berpisah, maka masing-masing memiliki makna yang sama. Tapi kalau dua kalimat ini
bersatu, maka masing-masing memiliki makna yang berbeda. Takwa kepada Allah. Saya tanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Apakah di antara kandungan takwa adalah berakhlak mulia? Maknanya orang yang berakhlak mulia, apakah dia telah menjalankan ketakwaan? Iya kan? Ya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa dalam segala perkara, dalam keimanan, tauhid, ibadah, muamalah, termasuk akhlak. Jadi perintah untuk bertakwa masuk di dalamnya perintah untuk berakhlak mulia. Dan sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berakhlak mulia. Contoh, Allah berfirman tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Pertanyaan, Allah memuji Nabi kita memiliki akhlak yang agung. Apakah tauhidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara akhlak beliau yang agung? Iya. Beliau orang yang paling berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara akhlaknya Nabi kepada Allah adalah mentauhidkannya. Nah, sekarang dua kalimat ini bertemu dalam satu rangkaian hadis. Dua hal yang menyebabkan seseorang masuk ke surga, takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Maka masing-masing memiliki makna yang berbeda. Apa itu? Takwa kepada Allah khusus terkait dengan hubungan hamba terhadap makhluk, terhadap Tuhannya. Dan itu mencakup masalah apa? Tauhid, masalah ibadah. Ketakwaan hamba kepada Tuhannya seperti apa? Ya, ketakwaan hamba kepada Allah seperti apa? Adapun husnul khuluq, maka ini cenderung kepada muamalah sesama manusia. Sehingga ya, ungkapan yang sering kita jumpai, hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia, ini ada pada hadis ini. Seseorang yang bisa menjaga hubungan baiknya dengan Allah dengan takwa, maka ia akan masuk surga. Seseorang yang bisa menjaga hubungan baiknya dengan manusia dengan akhlak mulianya, maka itu yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Ya. Jadi dua hal yang menyebabkan orang masuk neraka adalah dua rongga manusia, mulut dan kemaluan, yaitu zina dan lisan, dan juga mulut tidak menjaga dari hal-hal yang makan makanan yang haram. Dan dua hal yang menyebabkan seorang masuk surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak mulia, akhlak yang baik. Nah, ini sekaligus menjelaskan keutamaan akhlak yang mulia. Termasuk di antara sebab yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah, hadis ke-290. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Tafadhal, silakan. Baik, jika tidak ada yang disampaikan, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.